Di daerah gue, di kota, di kabupaten gue, di kabupaten tempat gue tinggal itu ada banyak sekali pedesaan, pedesaan gitu, dimana di sebelah timurnya gitu kan, ini Kuningan ya, Kuningan Timur itu ada banyak sekali desa-desa. Cuman masalahnya dalam desa-desa tersebut itu sekarang banyak sekali yang merantau, sampai-sampai di desanya itu udah sedikit banget orang, udah sepi banget gitu. Sampai-sampai rumah kosong itu udah ada di mana-mana lah. Padahal rumahnya pada bagus-bagus, rumahnya direnovasi dan lain sebagainya, cuman kosong semua. Nggak semuanya juga sih. Kenapa mereka merantau? Karena kehidupan di pedesaan itu udah nggak, istilahnya nggak layak lah gitu di era modern ini. Beda banget gitu, beda jauh antara kehidupan di desa dan kehidupan di kota. Kayak di kehidupan di desa itu nggak ada akses buat kayak entertainment, kayak mall atau bioskop kayak gitu, nggak ada. Nyari uang juga susah, kerja apa, paling-paling jadi petani. Jadi petani juga nggak dihargai oleh negara atau lain sebagainya lah. Ada tengkulak dan sebagainya, tantangannya banyak gitu. Udah cuaca ekstrim sekarang, pemanasan global dan lain sebagainya, jadi makin susah gitu. Padahal ya kita kan negara agraris ya gitu, kita membutuhkan petani untuk bisa menjadi ya sebagai fondasinya gitu. Istilahnya ya tanpa petani kita bisa makan apa gitu. Mangkara, Makara itu bahasa Sunda kan. Masa kita itu impor terus dari negara luar, duitnya dari mana kalau misalnya kita nggak jual sesuatu ke negara luar, sedangkan yang kita jual aja kan ya eksploitasi alam. Ya gitu. Nah tadi udah dua hal ya disebutin. Eh, Aksesnya susah kemana-mana. Oh iya, jalan juga rusak rusak banget gitu. Terus yang kedua juga nyari uangnya susah. Mungkin dua alasan itu aja udah cukup lah buat menjadi alasan kenapa orang-orang di desa itu merantau ke kota-kota. Dan ya, ya seperti yang udah gue bilang sih, dua aja udah cukup. Alasan lebihnya pasti lebih banyak lagi gitu, tapi gue nggak bisa ngejelasin satu-satu di sini lah. Kita bahas yang lebih pentingnya aja dulu lah kita di video yang nggak bakal begitu mendetail ini. Nah, jadi menurut gue ya ini tuh bisa menjadi bom waktu gitu, bisa menjadi masalah yang besar. Karena apa? Karena semakin lama ya, maka di pedesaan-pedesaan itu orang-orangnya makin lama makin hilang dan makin terus berkurang. Sekarang aja yang ada di desa-desa itu cuma ada orang-orang yang udah lebih tua, yang mudanya udah merantau semua. Orang-orang yang nikah juga nikahnya di luar kota, punya anak di luar kota, di desanya kosong gitu. Sekarang gue kemarin juga abis ke kampung halaman gue, di sana sedikit banget itu anak-anak kecil. Ya mungkin gue belum melihat sebelumnya seluruhnya sih, soalnya cuman semalam gue di sana. Tapi ya gue nanti mau ke sana lagi gitu, mau ngecek-ngecek sekalian kita. eh Ya gue juga pengen lah kita bahas lagi di akhir video. Nah, jadi makin lama makin abis nih. Sekarang yang di desa-desa itu tinggal orang-orang yang udah tua, yang jadi petani nih tinggal orang-orang yang tua, gak ada pemuda yang mau jadi petani. Maka lama kelamaan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, petani itu bakal hilang gitu, kalau misalnya nggak nambah terus. Karena yang muda itu nggak ada gitu. Mungkin 1 banding 10 itu perbandingan kasar ya, mungkin aslinya 1 banding 100 atau lebih banyak gitu. Jadi kalau misal dibiarin, nanti petani bakal habis. Nanti bahkan desa-desa itu bakal menjadi desa mati kalau misalnya orang-orang tuanya gak ada. Terus orang-orang yang mudanya juga nggak kesana, nggak ada yang hidup di desa, semuanya tinggal di kota. Ya udah gitu, kota makin padat, sedangkan di desa jadi desa mati. Itu kan takut guys, karena kehidupan di kota juga, makanan dan lain sebagainya ditopang juga didukung oleh desa gitu, oleh pedesaan. Dan kalau misalnya ternyata perkotaan juga enggak didukung oleh pedesaan, terus desanya ya enggak memberikan istilahnya kontribusi terhadap struktur ya negaranya, itu enggak mendukung ke apa istilahnya perkotaan, maka yang di pedesaan jadinya kan istilahnya kayak gak guna gitu. Jadi harusnya perkotaan juga bisa mempunyai ketergantungan lah pada yang ada di desa juga gitu. Jadi ya mungkin gue gak tahu sih itu jadi detailnya, apakah yang kota itu sekarang makanan apa itu segala macam bergantung dengan yang di desa, tapi harusnya seperti itu. Karena di kota sawah udah gak ada. Nah jadi itu bom waktu pertama gitu, desa bakal jadi desa mati dan kita kehilangan petani. Ya mungkin itu aja sih masalah yang ingin gue bahas di video ini. Dan selanjutnya apa? Jadi sebagai seseorang yang ingin mengambil aksi terhadap suatu masalah, ingin menyelesaikan masalah tersebut, ya gue cobalah, ingin mencoba untuk turun tangan
gimana kalau misalnya gue yang menjadi petani, karena semua orang gak mau. Dan kalau misalnya gue sendiri mikir gak mau, berarti orang lain juga gak mau, itu ya make sense gitu, karena gue aja gak mau gitu. Jadi gue harus mengubah mindset gitu, gue harus mau gitu. Karena kalau misalnya kalau nggak gue siapa lagi, karena semua orang pasti mikirnya kayak gue gitu, pada gak mau, ya udah gue aja lah. Karena apa? Karena gue juga sekarang gap year gitu, karena daftar beasiswa tapi gak keterima. Tapi gak apa-apa lah, ini berarti takdir menunjukkan jalan untuk menjadi seorang petani di desa, yang hidup di desa. Dan semoga gue bisa perform well. Dan gue juga nanti di sana kalau misalnya udah di kampung ya bakal banyak belajar juga sih. So itu aja video yang gue buat sekarang. Format videonya gue pengen yang simple-simple aja dah, kayak gini aja, kayaknya seru ya kan. Yaudah, goodbye.